Vaksin ini akan dikembangkan di fasilitas produksi PT Etana Bioteknologi Indonesia atau PT Etana. Sementara itu, vaksin Nusantara saat ini masih berjuang melakukan uji klinik dengan kemandirian bersama tim riset Dr. Terawan dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi dengan Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Langsung aja sebuah informasi dari Kepala Badan POM Penny Lukito yang menginformasikan bahwa pihaknya sedang merencanakan untuk melakukan uji klinis fase ketiga vaksin berbasis mRNA yang merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Jadi teknologi dengan mRNA ini akan menjadi vaksin COVID baru untuk menanggulangi COVID yang ada di Indonesia. Sementara kita masih menunggu-nunggu di saat belum ada kejelasan terkait dengan vaksin merah putih, vaksin Nusantara. Malah pemerintah sudah langsung menggandeng perusahaan farmasi di Cina untuk mengembangkan produksi vaksin tersendiri di Indonesia yang letaknya ada di kawasan Pulau Gadung ya. PT Etana nanti yang akan melakukan produksi vaksin ini. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Ayo kita simak informasi berikut ini. Sahabat MOC, di tengah masih belum jelasnya dukungan untuk vaksin Nusantara, Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM malah akan memulai uji klinik fase ketiga vaksin virus corona COVID-19 dengan platform mRNA hasil kerjasama dengan Yuki Walvac Bioteknologi Cina yang dikembangkan di Indonesia. Kepala Badan POM Penny Lukito menyebut penelitian dan pengembangan vaksin berbasis mRNA merupakan kali pertama di Indonesia. Vaksin ini akan dikembangkan di fasilitas produksi PT Etana Bioteknologi Indonesia atau PT Etana. Sementara itu, vaksin Nusantara saat ini masih berjuang melakukan uji klinik dengan kemandirian bersama tim riset Dr. Terawan dan kawan-kawan. Mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengaku heran vaksin Nusantara yang ia kembangkan sempat menjadi polemik di masyarakat. Padahal, menurut dia, pengembangan vaksin Nusantara semata-mata dilakukan untuk membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Kepala Badan POM Penny Lukito menyebut saat ini PT Etana telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan uji klinik fase ketiga yang melibatkan 3.000 subjek di Indonesia dan 28.000 subjek secara global. Adapun pelaksanaan uji klinik vaksin hasil kerjasama Indonesia dan Cina ini akan dilaksanakan di Senter Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dengan melibatkan 8 satelit set, yaitu RSPI Sulianti Saroso, Puskesmas Cilincing, Puskesmas Pulau Gadung. Selain itu juga melibatkan Puskesmas Cirasas, Puskesmas Durensawit, Puskesmas Cakung, Puskesmas Kalideres, dan Puskesmas Kebayoran Lama. Warga masyarakat yang mendukung program penelitian vaksin Nusantara merasa bingung apa titik persoalannya. Kenapa Kepala Badan POM Penny Lukito masih kukuh bahwa vaksin Nusantara masih bermasalah dengan kaidahnya. Yang digunakan adalah kaidah yang baru karena dendritic cell vaksin belum pernah ada yang dikerjakan untuk COVID-19. Pada April yang lalu, akhirnya diputuskan pengujian vaksin Nusantara hanya dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pelayanan. Dengan kata lain, uji klinis vaksin tersebut bukan untuk dimintai izin edar oleh Badan POM. Kita berharap pengembangan vaksin Nusantara saat ini tidak lagi menjadi perdebatan. Saat ini yang terpenting adalah seluruh masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu mengakhiri pandemi COVID-19. Yang paling penting, kita percaya bahwa semua punya goodwill, keinginan yang baik, dan kita percaya kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan pandemik ini dengan benar. Ya, itu tadi teman-teman semuanya informasi terkait dengan pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19 berbasis mRNA di tengah-tengah ketidakpastian tentang informasi vaksin Nusantara maupun vaksin merah putih dan kebingungan warga masyarakat terkait kenapa pemerintah kemudian menggandeng pihak luar, pihak asing ya Cina untuk mengembangkan pabrik vaksin dari Cina yang nanti bekerja sama dengan PT Etana di Indonesia. Ya, kita berpikir positif saja bahwa ini bagian dari upaya pemerintah
untuk mengatasi bagaimana nanti vaksinasi bisa mencapai targetnya. Ya, kita tahu targetnya adalah 208 juta penduduk Indonesia nanti sudah divaksin. Tentu membutuhkan stok vaksin yang melimpah. Nah, sementara kita juga masih menunggu nih pemerintah memberikan sebuah informasi yang resmi terkait dukungan, support, dan apresiasi untuk vaksin Nusantara maupun vaksin merah putih. Itu aja teman-teman semuanya, bisa berkomentar tetapi tetap dalam pikiran yang positif. Terima kasih kebersamaannya dan saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.